Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Francisca Indriani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 di Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar pembelajaran kelas 3, tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Terima kasih. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Bu Indri. Coba sekali lagi harus lebih semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Aku sehat. Aku sehat. Semua sehat. Oke, sip, luar biasa, semangat. Sehat. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Apakah semua sudah mengecek kebersihan yang ada di sekitar kalian? Sudah. Nah, yang benar, coba dicek samping kanannya apakah sudah rapi, apakah sudah bersih. Sudah. Ya, sekarang coba dilihat seragam yang kalian pakai apakah sudah rapi. Rambut sudah disisir belum? Sudah. Oke, berarti semuanya sudah siap untuk belajar. Kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Nah, sekarang yang mimpin doa pinter Remon. Oke Remon, kita doa. Yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih kami bisa berkumpul dan bertemu untuk belajar bersama lewat Zoom. Kami ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Amin. Ada 8 teman kita yang tidak bisa gabung bersama. Tidak apa-apa ya, nanti Bu Indri kirim video rekamannya biar mereka juga. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya sikap yang baik, semuanya tidak. Ya, duduknya yang Indonesia tanah tumpah berdiri. Kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban siswa di lingkungan sekolah. Apakah masih ingat kewajiban siswa di sekolah itu apa saja? Ayo. Belajar. Pinter sekali Nayo. Ada lagi? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Pinter Glesia. Apalagi? Ayo, kewajibanmu di sekolah. Membersihkan papan tulis. Membersihkan Guru. apa? Guru mendengarkan guru. Jelaskan yang dijelaskan. Ya, mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Nah, apakah hak dan kewajiban itu kalian dapatkan hanya di sekolah? Tidak. Ternyata di mana? Selain Rumah. di rumah, Rumah. di jalan, Jalan. terus Bermain. ketika bermain Di lingkungan masyarakat. di lingkungan
lingkungan masyarakat. Pintar sekali anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat, ya, khususnya dalam kehidupan bertetangga. Nah, selain itu, kita juga akan belajar tentang memberikan saran kepada suatu masalah. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing. Untuk menambah semangat kita menyanyikan lagu untuk SD Marsudirini. Siap? Ya. Oke. Kalian pendidikan ya. 1, 2, 3. Karya pendidikan Marsudirini melakukan yang cerdas. Ada Oke, terima kasih anak-anak. Nah, Bu Indri akan menampilkan sebuah PowerPoint. Hari ini, ya, seperti yang Bu Indri sampaikan tadi, anak-anak akan belajar tentang kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga. Ya, ini tema 4, subtema. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran, Bu Indri punya sebuah gambar. Nah, ini adalah gambar apa? Anak-anak main tayang tambang. Main tambang di depan rumah. Ya, anak-anak sedang bermain Di depan tambang. Pintar sekali. Nah, apakah anak-anak punya tetangga? punya. Ada yang seusia kalian ya? Ya. Enggak. 3, 4, 5. Nah, pertanyaan Bu Indri, apakah kalian sering bermain dengan mereka? Kadang-kadang. Nah, itu adalah kewajibanmu. Nah, hakmu apa? Hakmu mendapatkan teman bermain. Nah, ya kan? Mendapat kesempatan untuk bermain. Kita mendapat kesempatan untuk bermain. Nah, ini gambar apa coba? Ayo dimasukkan. Royong. Lingkungan masyarakat atau di sekitar rumah. Bergotong royong. Kalau kamu amati, coba semua mengamati gambar ini. Tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, ya. Semua ikut bergotong royong. Ada perempuan, ada laki-laki, ada orang dewasa, ada anak-anak. Nah, semuanya ikut bergotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah cerita. Judulnya adalah Tetangga Baru. Tetangga baru. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Aku juga ingin berkenalan dengan mereka. Kebetulan tetangga baruku ada seusia denganku. Sesama kelas 3, aku mengajak Ida bermain dan bermain bersama. Kata ibu, kita harus bermain dengan siapapun tanpa pilih kasih.
Oke, terima kasih ya yang sudah membaca. Yang lainnya juga terima kasih sudah menyimak dengan baik. Coba setelah kalian membaca, setelah kalian menyimak bacaan yang berjudul Tetangga Baru ini, apakah kalian menemukan ada kewajiban dan hak di situ? Ada. Ada. Menemukan? Coba apa yang kalian temukan di situ? Kewajiban dulu yuk. Mengenal tetangga. Tetangga, pinter. Terus apa lagi? Bermain bersama. Bermain bersama tanpa pilih kasih, pinter. Siapakah tetangga barumu? Punya tetangga baru tidak? Punya. Siapa namanya? Caca. Aku Alena. Aku Caca. Caca. Apakah kalian sudah berkenalan dengan mereka? Sudah. Sudah bermain? Sudah. Nah, itu luar biasa berarti. Yang tidak punya tetangga baru jangan berkecil hati. Kalian tetap bisa bermain dengan tetangga-tetangga yang sudah lama tinggal di situ. Malah nanti menjadi akrab, ya kan? Betul Ya. Ayo. Betul ya? Semakin sering kita bermain, semakin kita sering bersama, persahabatan akan semakin akrab sekali. Di sini Bu Indi punya sebuah video. Anak-anak silakan menyaksikan video berikut ini. Baik, Bu. Halo anak-anak kelas 3. Saatnya Bentar ya kita belajar suaranya. kembali. Kali ini kita akan belajar materi PPKN tema 4 subtema 3, yaitu tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Setiap kita pasti memiliki tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita. Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Nah, anak-anak pasti juga pernah ya bermain dengan tetangga. Bermain bersama membuat hati menjadi senang. Dengan bermain bersama, kita dapat mempererat tali persaudaraan. Nah, saat bermain dengan tetangga, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Di antaranya, berbicara dengan sopan, mengikuti aturan bermain. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu, ya. Itu ya. Coba sekarang kalian masih ingat tidak kalimat saran itu apa? Masih. Kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan, ya, dan sifatnya tidak memaksa. Kalau yang diberi saran itu tidak menerima, ya sudah, tidak perlu dipaksakan. Yang penting kita sudah memberikan saran yang baik. Kemudian ciri kalimat saran biasanya menggunakan kata hendaknya, sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya. Nah, coba sekarang kalian melihat gambar yang ada di layar masing-masing. Ini gambar apa ya? Sampah sembarangan. Seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Itu suatu masalah atau bukan? Masalah. Coba sekarang siapa yang bisa memberikan saran untuk anak ini? Sebaiknya Bagong tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau Pinter, sebaiknya Bagong tidak membuang sampah sembarangan. Itu baru kalimat saran. Belum ada apanya? Alasan. Alasan. Karena
Ayo diingat-ingat loh ya. Membuat kalimat saran harus beserta alasannya. Coba siapa yang bisa memberikan kalimat saran beserta? Aku, Bu. Saya, Bu. Coba Sansan. Ya, Bagong tidak membuang sampah ke selokan agar selokan bersih. Agar selokan bersih, pinter. Ada dah. Ini gambar apa ya? Ceroboh. Siapa yang tahu ini gambar apa? Orang jajan sembarangan, anak-anak jajan sembarangan. Anak-anak yang sedang jajan sembarangan. Kenapa disebut jajan sembarangan? Karena di situ ada lalat. Ya kan, ada lalatnya. Tangan penjualnya kotor, ya itu kan jadi nggak sehat sepertinya ya. Nah, itu suatu masalah atau bukan? Masalah ya. Sebaiknya mereka tidak membeli jajan sembarangan supaya tidak sakit perut. Tidak sakit perut, pintar, luar biasa saya. Nah, tentunya kalau memberi saran itu kan ada alasannya. Nanti tidak sakit, makanannya belum tentu sehat, belum tentu bergizi, belum tentu bersih. Nah, sekarang kita lihat makanan dan minuman yang bergizi, yang sehat bagi tubuh kita. Ada videonya. Selamat menyaksikan. Oke, Bu. Halo adik-adik, kali ini kita akan mengenal berbagai makanan dan minuman sehat bagi tubuh kita. Ayo kita mulai. Makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan utama yang dimakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Makanan pokok menyediakan nutrisi yang cukup baik bagi tubuh manusia. Misalnya nasi, jagung, ubi, roti, dan sebagainya yang menjadi bahan utama ketika makan. Nah, itu adalah contoh-contoh makanan dan minuman yang sehat bagi tubuh kita. Ya, jadi kalau anak-anak ingin sehat, ingin badannya kuat, nggak mudah sakit, maka makanan yang kalian konsumsi atau yang kalian makan harus makanan yang sehat. Contohnya apa saja tadi? Ayam, tempe, tahu, sayur, Roti, bahan. Minumannya apa minumannya? Air putih, buah, minuman-minuman yang sehat. Anak-anak, setelah ini nanti kalian seperti biasa akan diskusi kelompok secara online. Ya, apa yang kalian diskusikan? Anak-anak, kalian akan diskusi tentang ini. Nah, ini adalah LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Yang pertama, langkah pertama kalian membaca dulu sebuah teks yang judulnya apa ini? Lingkungan bersih. Nanti kamu baca. Setelah dibaca, kamu diskusikan ini dengan teman-temanmu. Ya, nanti Bu Indri dampingi diskusinya. Ada 3 gambar. Yang pertama gambar apa ini? Gotong royong, lingkungan masyarakat, Bermain bersama yang teman yang sedang sakit. Nah, nanti didiskusikan berdasarkan gambar ini, kamu diskusikan. Setelah kalian melakukan diskusi, setelah kalian mengerjakan tugas-tugas LKPD tadi,
Kan kewajiban-kewajiban dalam bertetangga itu apa saja? Ya, mengenal tetangga, Mendapat teman, mendapatkan teman, terus apa? ngajak bermain tetangga, Ngajak bermain tetangga, berkunjung ke rumah tetangga, dikunjung ke rumah tetangga. Kalau tetangganya sakit, kewajibanmu apa? menjenguk tetangga, Tetangga yang sakit, ya. Terus sekarang haknya apa haknya? mendapatkan teman, mendapatkan Mendapatkan teman. Kemudian mendapat giliran teman baik, mendapat giliran teman baik. giliran bermain. Oke, pinter. Coba sekarang soal nomor 1, siapa yang mau mengerjakan? Aku Bu, Angel. Baca yang keras, Jel. Saat berkunjung ke rumah tetangga, maka sebaiknya kita mengetuk pintu dahulu. Mengetuk pintu dahulu, pintar. Nomor 2. Saya Bu. Ya, Jojo. Sikap yang seharusnya kita tunjukkan kepada tetangga adalah sayang. Sayang, B. Pinter. Yuk, lanjut. Saya Bu. Saya Bu. Sebut nama ya, sebut nama. Saya Bu. Raymond, oke yuk. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan kewajiban terhadap tetangga? Apa yang akan terjadi jika tidak melakukan kewajiban terhadap tetangga? Tetangga hubungkan dengan tetangga semakin jauh. Nah, pinter. B ya, jawabannya ya, hubungan dengan tetangga semakin jauh. Karena kita tidak melakukan kewajiban kita. Menjadi tidak rukun, ya kan? Yuk, nomor selanjutnya. Nesia, yuk. Jika ada tetangga sakit, maka sikap kita adalah menjenguknya. Menjenguknya, pinter. Yang terakhir. Bu. Saya Bu. Angel. Yang belum, Angel. Yang belum siapa? Erin. Jovina atau Kara itu loh. Bu Indi belum dengar suaranya Jovina, Kara. Jovina. Oh ya, Jovina yuk. Ayo Jo, dibaca yang keras. Sesuatu yang harus dilakukan disebut kewajiban. Kewajiban, pinter sekali. 100. Anak-anak masih semangat. Asli. Ada yang ngantuk? Ya, jangan ngantuk. Nanti Bu Indri ngomong kalian tidur. Nah, anak-anak, kita sudah belajar banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Ada hak dan kewajiban tetangga, ada bagaimana cara memberi saran, dan yang terakhir kita belajar tentang makanan dan minuman yang sehat. Apakah ada pertanyaan? Ya, sudah jelas semua. Kalau begitu Bu Indri yang tanya. Ya, sebagai kesimpulan dalam pelajaran kita hari ini. Nah, kita simpulkan bersama-sama. Karena tidak ada yang bertanya, berarti Bu Indri yang bertanya. Coba. Yang bisa langsung menjawab, tidak usah menunggu ditunjuk Bu Indri, harus berani. Terutama anak-anak yang belum mengeluarkan suara emasnya. Belum mengeluarkan suara emasnya tadi banyak sekali. Nadia baru sebentar sekali tadi ngomongnya. Kemudian
kemudian Kara juga belum, Ave belum. Sekarang pertanyaan ini untuk semuanya. Ya. Pertanyaan yang pertama, coba sebutkan kewajiban kita dengan tetangga yang ada di sekitar rumah kita. Menghormati. Angel. Menghormati. Mau berteman tanpa pilih kasih. Mau berteman tanpa pilih kasih. Ruth. Apa Ruth? Membantu tetangga yang kesulitan. Membantu tetangga yang kesulitan. Tetangga jika berbuat kesalahan. Apa? Menanggung tetangga yang sakit. Menjenguk tetangga yang sakit. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Boleh. Sekarang haknya. Hak kita dalam bertetangga itu apa? Apa teman? Apa? Apa teman? Baik. Kalau kita sudah membantu berarti kita apa haknya? Mendapat bantuan. Mendapat bantuan. Mendapat imbalan. Mendapat imbalan. Pintar. Nah sekarang kalau memberi saran, ya memberi saran. Coba kalau Bunda punya masalah ini, kamu melihat seorang anak yang sedang mencoret-coret tembok pos road. Saya Bu. Saranmu apa anak itu? Saya Bu Ramon. Remon. Sebaiknya kamu menegurnya. Ya, alasannya? Tuh, seandainya Tembok lagi. ya supaya temboknya tidak Kotor. pintar. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan makanan dan minuman yang sehat bagi tubuh kita. Sayur. Sayur. Tempe. Jus buah. Sayur. Daging. Jus buah. Daging. Telur. Oke, pintar. Sekarang pertanyaan satu lagi dan yang terakhir. Ini nggak tanya-tanya lagi. Mengapa kita harus makan makanan yang bergizi? Agar tetap sehat. Tidak sakit. Benar sekali anak-anaknya Bu Indri. Sekarang apakah kalian merasa senang belajar hari ini? Banget Bu. Apa kalian merasa senang? Senang. Ayo mengapa? Karena bertemu dengan Teman-teman. Iya, ketemu teman-teman walaupun hanya melalui Zoom meeting. Bisa melihat muka teman-temannya, bisa belajar bersama. Ini juga senang karena kalian sudah semangat belajarnya. Anak-anak juga mengikuti dengan baik. Itu menjadi sesuatu yang membuat Bu Indri senang. Anak-anak, untuk tugas aksi kalian atau tindak lanjut kalian di rumah, anak-anak silakan mulai dari sekarang berusaha makan makanan yang sehat. Kurangi makan makanan yang instan. Ya. Kurangi minuman yang bersoda, itu juga tidak baik untuk tubuh kita. Dan jangan jajan di sembarang tempat. Ya, itu jadi tindak lanjutnya adalah anak-anak makan makanan yang bergizi. Ya, dan besok
belajar tentang hak dan kewajiban dalam bernegara, ya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara mana? Kita ada di negara mana ini? Indonesia. Nah, ternyata menjadi warga Indonesia itu juga punya kewajiban dan juga punya hak. Nah, besok kita akan pelajari itu bersama-sama. Nah, pesan Bu Indri yang terakhir, anak-anak harus tetap semangat belajarnya, patuh kepada orang tua, jaga kesehatan, ya, kurangi main-main di luar rumah. Kita berdiam diri dulu di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus Corona COVID-19. ya. Jangan lupa rajin cuci tangan, ya kan? Kalau kemana-kemana pakai masker, jaga jarak juga. Nah, kegiatan kita sudah selesai, anak-anak. Kita tutup dengan berdoa. Yo, siapa yang tadi mimpin doa? Angel, Bu. Saya. Oke, Angel, yuk pimpin doa. Semuanya sikap berdoa yang baik. Kalau nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberi kesempatan kami semua untuk bertemu hari ini walaupun hanya lewat Zoom. Sekarang kami semua akan melakukan aktivitas seni kami. Berkati, terima kasih juga karena Tuhan sudah memberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman dan Bu Guru. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bermanfaat sekarang selalu dan sepanjang abad. Amin. Bapa dan Putra dan Amin. Amin. Baik anak-anak, selamat beraktivitas kembali. Salam untuk mama, untuk papa, adik, kakak, kakek, nenek, tante, om, dan semuanya, ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, selalu bahagia, penuh dengan sukacita, ya. Kita tutup dengan tepuk marsudiri nih. Tepuk marsudiri nih. Ya, Tudi, Oke semuanya, sampai jumpa lain waktu. Dadah. 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 Bu Indri matikan ya. Oke. Dadah. Dadah.
sekolah, namun aku selalu bermain bersama. Tidak jarang kami selalu belajar bersama.